Shalom, Bapak Ibu Saudara, kembali bersama dengan saya, Pendeta Paulo Tuseke. Saya rindu untuk Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya dalam membaca merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelum kita baca merenungkannya, mari kita minta kekuatan dari sorga. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, oleh karena kemurahan kasih pertolongan penyertaan kami ada lagi saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan Tuhan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau persiapkan sekalian kami, baik hamba-Mu, biarlah Engkau urapi dia dengan Roh Kudus. Benar-benar apa yang nanti dia sampaikan sungguh dan benar adalah firman-Mu. Sebabnya Tuhan kami berdoa juga kepada rekan-rekan saudara-saudara yang akan masuk, bahkan akan Tuhan mendengarkan pembacaan bahkan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Engkau persiapkan mereka semua dan layakkan mereka dan kami semua Tuhan. Biar firman-Mu dapat memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami selalu mohon ampun kesalahan kami, dosa kami yang kami lakukan, baik pikiran, perkataan, perbuatan. Kami tidak luput Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Biarlah darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami mau baca merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca firman Tuhan yang sebagai lanjutan daripada kitab Wahyu. Saat ini kita sudah masuk pada Wahyu pasal 18. Pasal 18 ini ada 24 ayat, yaitu ayat 1 hingga 24. Tapi kita baca saja 3 ayat. Tetapi sebelumnya saya mau sampaikan sedikit deskripsi daripada perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saya bagi dalam 3 bagian. Yaitu bagian pertama, yaitu ayat 1 sampai 3, bagaimana Babilonia sedang dibangun kembali di Irak. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, mengapa Babilonia dihukum oleh Tuhan. Itu di dalam ayat 4 sampai ayat 7. Mengapa Tuhan menghukum Babilonia ini. Dan yang ketiga, Babilonia dimusnahkan oleh Tuhan dalam satu jam saja. Jadi itu terdapat di dalam ayat 10 dan ayat 19. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Babilonia akan dimusnahkan oleh Tuhan 1 jam saja. Sebabnya saya beri judul khotbah saya ini adalah sesuai dengan ayat 10 dan 9, yaitu Babilonia dimusnahkan oleh Tuhan dalam 1 jam saja. Nanti kita akan renungkan secara bersama. Dan yang kemudian, yang bagian keempat, masih dalam tahap deskripsi, respons makhluk di bumi bahkan di sorga. Mengenai Tuhan menghukum Babilonia ini, ada respons dari manusia, dari makhluk di bumi dan makhluk di sorga. Dan yang terakhir, yang kelima, Babylon itu di dalam ayat 19 sampai 20. Bagaimana respon daripada makhluk di dunia bahkan makhluk di sorga. Dan yang bagian yang kelima, Babilonia akan musnah selama-lamanya dan tidak akan bangkit lagi. Itu di dalam ayat 21 sampai 24. Oke. Saya kira ini sedikit deskripsi saya mengenai perenungan kita saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagian yang pertama. Kita akan baca saja dalam Wahyu pasal 18, dalam bagian pertama ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu,
dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Demikian bagian yang pertama. Dan kita lihat bagi ayat 1 dan sampai 3 ini, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa Babilonia atau Babel itu yang kita kenal dan kita lihat di dalam Wahyu 18 ini tentunya adalah sebuah kota metropolitan yang sangat besar dan luar biasa pada saat dia sedang dibangun. Dan kemudian Babel ini juga dia memang terletak di Irak. Sebabnya mantan presiden Irak Saddam Hussein, dia sangat kagum kepada Nebukadnezar yang sudah membawa, bahkan menghukum, bahkan menjadikan orang Yahudi, orang Israel sebagai budak. Yang tentunya di sini kita lihat bahwa Presiden Saddam Hussein, mantan presiden almarhum, dia sangat bangga oleh sebab itu dalam membangun kembali Babilonia itu, dia membantu sekuat tenaga dengan materi dan pikiran untuk segera membangun, karena kerinduannya, Bapak Ibu Saudara, yaitu dia mau kembali penjajahan yang sudah dilakukan oleh Nebukadnezar pada waktu itu akan terjadi kembali. Ini Saddam Hussein. Dan dalam ayat yang pertama dan ketiga itu sudah sangat jelas. Dan kota Babilonia kembali sedang dibangun kembali dalam Wahyu 18 yang kita akan renungkan secara bersama. Itu bagian pertama ayat 1 dan 3. Dan kedua, mengapa Babilonia dihukum oleh Tuhan? Sebab ada alasan. Sebab kejahatannya yang luar biasa. Jadi mengapa Tuhan menghukum Babilonia ini? Oleh karena kejahatannya. Yang kenapa disebut sangat luar biasa? Karena memang Babilonia selain jadi pusat perdagangan, dia juga menjadi pusat dari kemaksiatan kehidupan manusia. Semua kejahatan terjadi di sana. Ini yang menyebabkan Tuhan menghukum kota yang besar ini, kota Babilonia yang sedang dibangun saat ini. Dan kita lihat bahwa selain dia menjadi pusat kegiatan kemaksiatan, dan semua kegiatannya bersifat menghujat Allah. Ini kota Babilonia. Semua kegiatannya bertujuan untuk menghujat Allah. Dan kita lihat bahwa pada masa itu atau pada masa itu akan terjadi. Mungkin ada yang bertanya, kapan itu akan terjadi? Ini kota ini akan terjadi dan secara resmi pada penghujung tribulasi. Tribulasi itu ada 7 tahun. 7 tahun pertama yaitu 3 masa setengah masa antikris, dan 3 masa setengah masa penghukuman Allah. Dan Babilonia ini akan dihukum oleh Tuhan pada akhir tribulasi atau akhir daripada 7 tahun tribulasi itu. Itu atau pada saat itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, tentunya bagi saya dan saudara diingatkan bahwa sesungguhnya apa yang sudah difirmankan khususnya dalam Wahyu pasal 18 ini, ya dan amin akan terjadi. Dan tentunya pada saat-saat itu atau pada masa kerajaan Babilonia ini, obat-obat terlarang, Bapak Ibu Saudara, dia akan dilegalisir atau dilegalkan. Dan karena memang
Sudah disebutkan di dalam firman Tuhan, nanti kita akan baca sebentar, bahwa benar-benar penyesatan akan terjadi pada masa itu. Dan kita lihat bahwa ini obat-obat terlarang yang sekarang tentunya masih disebut obat terlarang. Masih ada negara-negara yang tidak mengizinkan obat terlarang itu secara bebas. Tetapi pada masa kerajaan Babilonia, ini akan dilegalisir, Bapak Ibu Saudara. Dia akan berlaku dan dia akan dilegalkan. Dan semua manusia bebas menggunakan, tidak kena hukuman. Karena memang ini adalah penyesatan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa di dalam ayat yang ke-10 dan 19 tadi disebutkan bahwa Babilonia akan dimusnahkan oleh Tuhan dalam 1 jam saja. Kalau kita baca selain ayat 10 sampai ayat 19 tadi atau 2 ayat itu, juga kita akan baca, saya baca saja satu ayat, yaitu ayat 8. Karena Babilonia akan dimusnahkan itu akan terjadi pada ayat 8 atau akan dilakukan pada ayat 8 sampai ayat 18. Tapi kita baca saja satu ayat, yaitu ayat 18. Firman Tuhan mengatakan begini. Dan mereka menghamburkan debu di atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka, kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja, sekali lagi, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Oleh sebab itu Tuhan menghukum Babilonia hanya dalam waktu 1 jam saja. Dan itu akan terjadi pada akhir tribulasi. Dan Bapak Ibu Saudara, dan selanjutnya nanti Bapak Ibu Saudara ambil waktu untuk membacanya sampai pada ayat yang ke-18 yang berbicara tentang Babilonia dimusnahkan oleh Tuhan dalam 1 jam saja itu. Dan kemudian dalam ayat 19 dan 20 Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon makhluk di dunia dan makhluk di sorga. Ada. Jadi 2 kelompok ini, yaitu makhluk di dunia dan makhluk di sorga, ada responnya. Mari kita baca dulu. Ayat 19 dan 20. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia binasa. Dan ayat yang ke-20. Bersukacitalah atas dia, hai sorga. Sekali lagi, bersukacitalah atas dia, hai sorga. Hai sorga ini adalah maksud sorgawi. Termasuk di dalamnya adalah saya dan saudara. Karena saya dan saudara sudah menjadi makhluk sorga. Kita sudah diangkat ke sorga. Ada bersama dengan Tuhan Yesus di dalam atau pada saat rapture atau pengangkatan orang percaya. Di awan-awan Tuhan Yesus menjemput saya dan saudara dan membawa ke sorga. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, bersukacitalah atas dia, hai sorga. Dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini terjadi dan senantiasa di dunia atau di sorga. Kata firman Tuhan sebagaimana ayat 19 tadi.
kita sudah mendengarkannya, sudah melihat bahwa dalam ayat 20 tadi, 19 dan 20 tadi. Dan Bapak Ibu Saudara, ini merupakan hal yang tentunya ya dan amin akan terjadi, dan begitulah yang akan terjadi karena ini adalah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita lihat di dalamnya ada suatu perbedaan atau respon daripada orang di bumi atau di dunia ini dan manusia di bumi. Kata firman Tuhan meratap karena kehancuran kota Babilonia. Dan kita lihat memang benar-benar mereka meratap atas kehancuran Babilonia. Sementara di surga, Bapak Ibu Saudara, orang atau makhluk surgawi bergembira atas kehancuran Babilonia. Saya dan saudara bersama-sama dengan makhluk surgawi bergembira atas kehancuran daripada Babilonia itu sebagai bukti hukuman Tuhan kepada dunia ini. Dan tentunya mereka yang ada di dunia meratapinya, menangis dan meratapinya. Celaka, celaka, kata mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian yang terakhir, bagian yang kelima, Babilonia akan dimusnahkan selama-lamanya dan tidak akan bangkit lagi. Ini kata firman Tuhan. Orang baca atau kita akan baca dalam ayat 21 sampai 24, jelas-jelas disebutkan di sana. Saya baca saja satu ayat, yaitu ayat 21. Bagaimana Babilonia akan musnah dan tidak akan bangkit lagi. Dia tidak akan ada lagi. Di dalam satu ayat saja, di dalam ayat 21. Mari ikuti pembacaan saya, Bapak Ibu Saudara. Dan seorang malaikat bangkit lagi, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya demikian, Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan seterusnya sampai ayat 24 nanti Bapak Ibu baca. Tapi dalam ayat ini, bahwa sesungguhnya Babilonia tidak pernah akan bangkit lagi karena sudah dimusnahkan oleh Tuhan. Dan sesudah itu dimusnahkan, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia akan datang ke bumi dalam rangka mendirikan kerajaan damai 1000 tahun. Dan Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala Raja, bersama dengan orang-orang kudusnya, yaitu saya dan saudara, akan turun ke bumi, Tuhan Yesus menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, dan tentunya akan memerintah kerajaan Israel yang sepertiga yang diselamatkan itu. Itulah pusat pemerintahan Tuhan Yesus bersama dengan saya dan saudara, yaitu bangsa Israel yang akan hidup dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai 1000 tahun. Selama 1000 tahun mereka akan berkembang. Dan ingat bahwa mereka akan lebih banyak, akan bertambah lebih banyak sebagaimana jumlah mereka saat ini. Itu yang nanti akan terjadi. Sesudah itu datang pada penghakiman terakhir, yaitu aras putih. Aras putih itu bukan lagi surga dan neraka, tetapi ini akan terjadi. Hal ini akan terjadi, ditujukan atau dibawa ke neraka. Semua manusia yang mati dalam segala abad akan dibangkitkan untuk memperoleh hukuman yang kekal. Kesempatan untuk keselamatan tidak ada lagi, sudah tertutup. Dan itu adalah penghukuman yang disebutkan oleh firman Tuhan, adalah kematian kedua, adalah lautan api neraka yang kekal. Amin. Saya percaya kita diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami sudah mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami sudah dengar, terima saat ini, dapat memberikan kekuatan bagi kami, pengharapan bagi kami. Dan senantiasa Tuhan, firman-Mu akan meneguhkan iman percaya kami, bahwa sesungguhnya Tuhan Engkau akan datang kembali. Dan senantiasa kami akan hidup bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya dalam kerajaan sorga yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Terima kasih banyak atas kebenaran firman-Mu. Doa kami sekali lagi, biarlah Roh Kudus Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap hati pikiran kami, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah Engkau kerjakan dan Engkau kuatkan, teguhkan iman percayanya, supaya senantiasa bersandar dan berharap hanya kepada firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, dan Engkau senantiasa mengingatkan kami hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.